warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Hari ini kita bertemu dengan saya, Miss Yuli, yang akan menemani kalian untuk belajar hari ini. Baik, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah semua sehat ya. Baik. Oh iya, kita kan masih di masa pandemi. Nah, dimohon untuk protokol kesehatannya tetap dijaga ya anak-anak. Baik, hari ini kita akan belajar tentang tujuan pembangunan. Adapun tujuan dari pembelajaran hari ini yaitu pertama, mahasiswa dapat memahami pengertian pembangunan. Kedua, siswa dapat memahami motivasi pembangunan. Ketiga, siswa dapat memahami modal dasar pembangunan. Dan keempat, siswa dapat memahami apa itu tujuan pembangunan. Baik, kita memasuki pembahasan pertama ya anak-anak, yaitu tentang pengertian pembangunan. Nah, kalian tahu tidak pembangunan itu apa? Iya, betul, pembangunan itu suatu perubahan sosial ekonomi, di mana proses perubahan ini itu direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan di masyarakat untuk mencapai kehidupan yang lebih baik lagi. Oke, paham ya anak? Baik, kemudian yang kedua ada motivasi pembangunan. Apa sih motivasi itu? Kalian pasti pernah mendengar kata-kata motivasi. Apa motivasi itu menurut kalian? Iya, motivasi itu kata semangat, atau bisa kita artikan sebagai dorongan bagi seseorang untuk mau melakukan suatu tujuan. Jadi, motivasi pembangunan itu merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk mendorong masyarakat maupun pemerintah untuk mau merencanakan pembangunan di negara tersebut. Oke, sampai sini paham ya anak-anak? Baik, kita lanjut ya. Oke, yang selanjutnya yaitu tentang dasar pembangunan. Apa itu modal dasar pembangunan? Ada yang tahu apa? Modal dasar. Ayo apa? Iya, modal dasar itu acuan awal atau patokan awal yang digunakan oleh pemerintah maupun masyarakat untuk merencanakan suatu proses pembangunan di negara. Nah, kemudian apa saja sih modal dasar pembangunan itu? Ayo, ada yang tahu? Baik, Ibu akan jelaskan ya. Yang pertama itu ada kedaulatan kemerdekaan, di mana sebuah negara itu harus merdeka terlebih dahulu untuk bisa melaksanakan pembangunan. Yang kedua ada kekayaan alam yang ada. Nah, di sini kekayaan alam yang ada itu harus dipergunakan atau dimanfaatkan secara efektif dan efisien guna menunjang proses pembangunan. Yang ketiga ada partisipasi warga dalam pembangunan. Nah, sebagai warga negara, kita itu harus berpartisipasi aktif dalam membangun agar terlaksana pembangunannya. Oke, lanjut ya. Dan yang selanjutnya ada kerjasama yang dibangun baik masyarakat maupun pemerintah. Nah, kerjasama ini harus kita bangun, harus kita junjung juga untuk bisa membangun pembangunan.
Oke, selanjutnya ada kepercayaan rakyat kepada pemerintah untuk membangun. Nah, di mana kita sebagai rakyat itu harus percaya kepada pemerintah bahwa pemerintah sanggup melakukan pembangunan. Nah, sebaliknya, pemerintah yang diberi kepercayaan itu harus sanggup dan harus bertanggung jawab akan kepercayaan itu. Kemudian yang terakhir ada antipasi warga negara dalam menjaga keutuhan pembangunan. Nah, yang terakhir ini kita tuh sebagai warga negara ya, kita tuh harus menjaga pembangunan yang ada, contohnya menjaga infrastruktur sekolah, seperti itu kita sebagai siswa kan, berarti kita harus menjaga apa yang ada di lingkungan sekolah kita. Oke, sampai sini paham? Atau ada yang ingin ditanyakan? Oke, kita lanjut ya. Materi selanjutnya yaitu tujuan pembangunan. Nah, tujuan pembangunan itu apa sih menurut kalian? Ya, tujuan itu seperti hasil yang akan kita capai dari apa yang kita lakukan. Jadi, tujuan pembangunan itu hasil yang akan kita dapat bila kita melakukan proses pembangunan atau merencanakan suatu pembangunan. Baik. Nah, tujuan pembangunan itu apa saja? Ada yang tahu? Oke, kita bahas ya. Yang pertama itu tujuan pembangunan ada pada alinea pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Ada yang tahu bunyinya seperti apa? Bunyinya yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, serta mewujudkan cita-cita bangsa. Nah, sudah paham kan yang ada di tujuan pembangunan yang ada di pembukaan Undang-Undang 1945 alinea keempat. Selanjutnya, selain yang terdapat di pembukaan Undang-Undang 1945 tadi, ada juga seperti halnya yang pertama, membangun sistem politik yang demokrasi. Nah, di sini pembangunan pada sistem politik di Indonesia itu sebagai tujuan pembangunan nasional menitikberatkan pada nilai-nilai Pancasila, khususnya pada kehidupan berdemokrasi. Kemudian ada percepatan dan pemerataan pembangunan di berbagai sektor, di mana hal ini ditujukan agar pembangunan nasional bisa memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia dan juga dapat meningkatkan daya saing bangsa dalam berbagai aspek dan bidang. Selanjutnya ada membangun kesejahteraan rakyat, di mana kesejahteraan masyarakat di Indonesia itu ada yang perlu diperhatikan lagi, seperti infrastruktur pendidikan, infrastruktur kesehatan, kemudian infrastruktur transportasi, kemudian infrastruktur ekonomi, dan lain sebagainya. Itu harus lebih diperhatikan lagi oleh pemerintah agar bisa dirasakan oleh rakyat. Kemudian ada mencerdaskan bangsa. Nah, di sini itu pemerintah Indonesia beranggapan bahwa jika kita masyarakat Indonesia dapat mencapai kecerdasan pada tingkat tertentu, maka secara tidak langsung masyarakat Indonesia itu akan turut berpartisipasi secara aktif dalam pelaksanaan
pembangunan nasional yang makmur. Dan yang terakhir, tujuan yang terakhir ada mewujudkan sistem pemerintahan yang baik, di mana pembangunan akan menunjang terbentuknya sistem pemerintahan yang baik. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah paham tentang materi tadi? Alhamdulillah kalau sudah paham. Oh ya, sebelum pelajarannya habis atau waktunya habis, Ibu akan menyampaikan beberapa kesimpulan dari materi yang Ibu sampaikan tadi, ya. Oke, kesimpulannya yaitu yang pertama tadi ada pengertian pembangunan. Ada yang masih ingat pengertian pembangunan tadi itu apa? Iya, betul. Pengertian pembangunan tadi adalah suatu proses perubahan sosial ekonomi yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan di masyarakat. Selanjutnya ada motivasi pembangunan. Nah, ada ingat tadi motivasi pembangunan itu apa? Ya, betul, motivasi pembangunan itu dorongan bagi pemerintah untuk mau melakukan suatu pembangunan. Ya kan, seperti itu kan? Oke, kita lanjut. Yang selanjutnya ada modal dasar pembangunan. Tadi yang Ibu sampaikan ada berapa modal dasar? Iya, betul, ada 6. Apa ada yang masih ingat ada apa saja modal dasar pembangunan itu? Yang pertama ada kedaulatan kemerdekaan Indonesia. Kemudian ada kekayaan alam yang ada. Kemudian partisipasi warga dalam pembangunan. Kemudian yang keempat, kerjasama yang dibangun baik masyarakat maupun pemerintah. Yang kelima, ada kepercayaan rakyat kepada pemerintah untuk membangun. Dan yang terakhir ada antisipasi warga negara dalam menjaga keutuhan pembangunan. Kemudian poin yang terakhir itu ada tujuan pembangunan. Nah, ada yang masih ingat tujuan pembangunan itu ada pada alinea berapa pembukaan Undang-Undang 1945? Iya, betul, pada alinea keempat yang bunyinya melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, selain itu ada juga kan tujuan yang lainnya. Nah, ada yang masih ingat apa saja? Oke, yang pertama ada membangun sistem politik yang demokrasi. Yang kedua ada percepatan dan pemerataan pembangunan di berbagai sektor. Kemudian yang ketiga ada membangun kesejahteraan rakyat. Yang keempat ada mencerdaskan bangsa. Dan yang terakhir ada mewujudkan sistem pemerintahan yang baik. Nah, akhirnya selesai juga kan materi kita hari ini. Oh iya, tetap semangat ya anak-anak belajarnya walaupun di tengah-tengah masa pandemi. Baik, karena waktunya udah habis dan materinya sudah saya sampaikan, kita bertemu di materi selanjutnya ya anak-anak. Baik, terima kasih untuk hari ini. Sampai jumpa di lain waktu. Dah.